Assalamualaikum adik-adikku jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan selamanya wajib kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Allah yang telah menciptakan diri kita semua, yang dulunya tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, beserta apa-apa yang ada di antara keduanya. Bukan sekedar menciptakan, tetapi Dia penguasa tunggal. Dikatakan bahwa tidak menggeser pasir yang ada di laut, demikian pula debu-debu yang berterbangan, hatta daun kering yang ingin jatuh dari rantingnya tidak akan terjadi sebelum Allah tentukan berapa kali berputar-putar, berapa kali tersentak, mana yang di atas, mana yang di bawah. Daun jatuh bukan karena kering, bukan pula karena tiupan angin, bukan juga karena hujan, tetapi daun jatuh karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maksud daripada la ilaha illallah. La pertama itu la nafi. Kita nafikan segala sesuatu, kita bohongkan segala sesuatu. Segala sesuatu tidak ada kecuali bila diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam kedua adalah lam isbat. Hadirin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang sengaja diutus ke permukaan bumi ini untuk kita jadikan sebagai prototipe, role model, idola, panutan bagi kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada kepada diri Rasulullah APG percaya suri teladan, contoh yang baik bagi kita semua. Bagi siapa? Ini kita dengar baik-baik. Bagi mereka yang ingin berjumpa dengan Allah, yang hari ini kita sembah tidak pernah kita lihat. Jadi jalan satu-satunya, rute satu-satunya, tarikat satu-satunya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengikuti junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin teman-temanku saudaraku, adik-adikku tolong beliau Allah. Tentu di kita nanti kita semua punya harapan, punya cita-cita, berhajat bagaimana supaya hidup kita di dunia ini tentram, damai, bahagia, sukses dunia maupun akhirat. Tentu kita semua berkeinginan seperti itu. Tidak ada di antara kita yang ingin sebaliknya, ingin susah hidupnya, ingin menderita, ingin gagal dunia maupun akhirat. Sebetulnya rumusnya, caranya, metodenya mudah saja. Kita amalkan saja perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tiap sendi kehidupan kita, insya Allah Allah akan bahagiakan kita dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, hai hambaku, sesungguhnya engkau punya keinginan, aku pun punya keinginan, tapi yang terjadi, yang berlaku adalah keinginan aku, bukan keinginan kamu. Jika kamu tunaikan keinginan aku, kehendak aku, maka aku akan tunaikan segala kehendak-kehendak kamu. Tapi jika kamu tidak tunaikan kehendak aku, maka saya akan susahkan kamu untuk mendapatkan kehendak-kehendak kamu. Apa kehendak Allah hadirin yang mulia? Allah tidak ingin makan dari kita, Allah tidak ingin harta kita, tetapi Allah ingin agamanya kita amalkan di setiap sendi kehidupan kita. Siapa saja yang mengamalkan agama dalam tiap sendi kehidupan dia, insya Allah Allah akan bahagiakan dia. Allah berjanji dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amila shalihan min dzakarin aw untha
siapa saja, naik tahu. Tahu sampune turaka atau lagu turaka tidak membela siapa saja, baik laki-laki wa unsa dan wanita, wa huwa mu'min dan dia yakin beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan datangkan kehidupan yang baik kepada dirinya. Jadi solusi dari semua masalah-masalah yang kita hadapi adalah agama. Allah berjanji dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, dengan kata lain takwa, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari semua masalah yang dia hadapi, kecil maupun besar, dunia maupun akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semua penyelesaian masalah kita adalah agama. Kalau kita mau hati ini tenang, damai, tentram, solusinya juga agama. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Zikir yang dimaksud di sini para ulama bukan sekadar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, itu bagian zikir. Tapi zikir yang dimaksud para ulama di sini adalah menjalankan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya aqimus sholata li dzikri. Dirikan salat untuk ingat kepadaku. Jadi salat adalah zikir, puasa adalah zikir, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Semakin taat seseorang, semakin tentram hatinya. Kalau kita mau keluar dari kesempitan hidup, kesusahan keuangan di zaman Nabi, kalau ada keluarga sahabat, keluarga Nabi yang mengadukan kesempitan hidup, kesusahan keuangan, sebagai solusinya, sebagai jawabannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la tas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahi keluarga pas sembahyang, tapi sapara jawab. Nah, ini kuncinya Pak. Jadi sembahyang dijawab, sapara itu terjadi. Mengapa dikancam Quran? Yang itu mati di rumah, asara sih, berasara pagalibi bisa subuh begitu terus menerus. Dan jangan kita sapara yang terjadi. Begitu pula kalau kita perintah anak istri untuk salat, kita juga harus bersabar. Tidak cukup sekali dua kali, tapi berterusan kita sampaikan. Perintahkan keluarga kita untuk salat. Ketika kita sabar menjalankannya, apa janji Allah? La nas'aluka rizqan. Saya tidak minta rezeki darimu. Nahnu narzuquka. Tapi sayalah yang memberikan kamu rezeki. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apapun persoalan kita di dunia ini, solusinya adalah agama. Kalau kita mau negara kita tentram, damai, sejahtera, solusinya juga agama. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau penduduk satu negeri, misalnya satu moneter, beriman dan bertakwa semua, Allah Subhanahu wa taala akan buka berkah dari langit dan dari bumi. Tapi persoalannya hari ini, sila suratku, jalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan untuk kita capai semua keinginan-keinginan kita, justru kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, kapan kita jauh dari agama, biar kita bergelimang dengan harta. Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Nah, ini itu wabila muliaku, berpaling dari itu, tidak mau menjalankan perintah, saya akan bersempit hidupnya. Walaupun hartanya banyak, rumahnya besar, tetapi terasa sempit. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, daun terpapila oleh agama kilo di banyak waktu kota. Sebab hari ini hari Jumat kita tidak bisa berpanjang lebar. Saya kasih analogi, saya kasih contoh satu supaya mudah kita paham. Agama ini adalah fitrah manusia. Sebagaimana ikan fitrahnya di dalam air. Ketika air ikan di dalam air, insya Allah dia akan hidup, dia akan bahagia. Tapi walaupun ikan ini kita simpan di atas kasur yang empuk,
kita hias dengan emas, kita simpan makanan, tetapi Joko ditaruh pasti dia akan menggelepar, licin-licin, akhirnya bisa binasa. Begitulah ibaratnya manusia yang jauh dari agama seperti ikan jauh dari air. Oleh sebab itu, amalkan agama dalam tiap sendi kehidupan kita, terutamanya Allah Quli walakum fil Qur'anil azim wa yakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama menghadiri Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib hari ini berwasiat, berpesan kepada diri pribadi dan kita semua agar senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Daulah utama ningu-ningu dengan ketakwaan, karena ancamannya juga tidak main-main. Paling ringan ancamannya ketika kita mati tidak membawa takwa, ketika kita dipakaikan sandal daripada bara api neraka, karena panasnya sandal itu sampai ke otak mendidih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Daulah utama cabang-cabang, daulah utama berani mati itu paku salat itu matuman. Itu dari keislaman adalah salat. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa umur kita ini senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi syakaratil maut wa najatan lana wa 'afiyatan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'alaihi yadhkurukum wa yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Istawu aqimus